pilih ini tergantung dari nilai yang ingin kita gunakan. Misal kita ingin membuat 4 skala dari sangat baik, baik, cukup baik maupun perlu perbaikan. Berarti yang kita butuhkan adalah 4 skala poin. Kemudian di tujuan ini kita hanya perlu menulis tujuan pembelajaran yang ingin kita buat sebagai rubriknya. Misalnya kita buat tujuan pembelajarannya menganalisis teks visi rakyat misalnya. Kemudian tujuan yang ketiga, tujuan yang kedua ada mengidentifikasi ciri-ciri visi rakyat. Kalau kita hanya perlu membuat 2 tujuan pembelajaran, cukup 2 saja. Kemudian di deskripsi tugasnya tinggal kita buat rubrik penilaian misalnya. Selanjutnya tinggal kita klik hasilkan. Maka rubrik penilaiannya otomatis akan dirancang sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan setelah rubrik penilaiannya dirancang oleh Magic, maka kita tentu saja harus melihat apakah sesuai dengan topik yang akan kita bahas atau tidak. Jadi sebagai manusia yang baik, kita harus memilih dan memilah apapun yang ada dalam platform digital itu. Memang benar bahwa platform digital itu memberikan manfaat, namun kita lihat dulu apakah item dan topiknya itu sesuai tidak dengan yang kita pelajari atau yang kita bahas pada anak didik kita. Oke, kriteria yang pertama yaitu identifikasi ciri-ciri visi rakyat. Di sini pada kategori sangat baik, rubriknya adalah mengidentifikasi secara komprehensif dan akurat minimal 5 ciri-ciri visi rakyat dengan contoh yang jelas dan mendalam. Kemudian pada kategori baik, rubriknya adalah mengidentifikasi 4 ciri-ciri visi rakyat dengan penjelasan yang cukup baik. Kemudian yang kategori cukup, mengidentifikasi 2 atau 3 ciri-ciri visi rakyat dengan penjelasan terbatas. Dan yang terakhir, yang ini adalah berarti perlu perbaikan. Berarti tujuan pembelajarannya itu tidak tercapai. Berarti di sini peserta didik hanya mampu mengidentifikasi 1 ciri visi rakyat atau tidak mampu mengidentifikasi sama sekali. Nah, di sini kita bisa melihat sesuai tidak tujuan rubrik ini dengan tujuan pembelajaran yang kita beri pada anak-anak kita. Misalnya pada poin ini, misalnya pada poin angka ini, apakah memang ada 5 ciri-ciri visi rakyat yang kita jelaskan pada anak-anak atau tidak? Makanya ini yang harus kita sesuaikan dengan materi pembelajaran yang kita kasih ke anak-anak kita. Oke, ini adalah salah satu contoh dari pemanfaatan atau penggunaan Magic School AI. Oke, sampai ini ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak? Tidak? Oke, satu lagi yang ingin saya tampilkan adalah word. Jadi word ini adalah salah satu interaktif pembelajaran. Jadi kalau kita malas membuat soal atau kita malas membuat ujian sumatif ya, kadang-kadang anak-anak itu kalau kita buat ujian semacam teks, semacam soal tulis, mereka akan merasa tiap hari kok dibuat soal. Jadi mereka mengeluh. Tapi kalau kita buat seperti ini mungkin keluhan mereka sedikit berkurang, karena di word ini anak-anak juga
Di wall ini kita tinggal klik atau tinggal kita cari di menu pencarian, misalnya wall teks iklan. Ini misal tugas saya ya. Wall teks iklan, slogan dan poster misalnya. Tinggal kita cari, setelah itu kita pilih yang sumber daya pengajaran. Karena yang sumber daya pengajaran ini menunya banyak dibandingkan yang lainnya. Oke, jadi di sini kita tinggal memilih tugas atau kita suruh aja anak-anak memilih. Misal setelah kita acak namanya, siapa nama yang dapat, jadi anak-anak itu tinggal memilih. Yang mereka mau milih yang teka-teki kah, atau yang berbentuk kotak, atau yang berbentuk labirin. Jadi mereka di sini boleh kita boleh mengambil nilai mereka sambil bermain. Ini saya ambil salah satu yang berbentuk kotak. Jadi anak-anak di sini bebas, mereka mau milih nomor 1 duluan atau mereka mau milih nomor 10 ataupun mereka mau milih nomor 7. Itu tergantung dari pilihan mereka. Setelah ini ada contohnya, termasuk slogan apakah ini? Menyanyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Menurut Ibu Bapak ini termasuk slogan apa? Agama. Oke, ketika kita memilih agama, kalau itu jawabannya benar, maka otomatis akan tercentang. Jadi soalnya dari mana? Ini soalnya otomatis tuh, emang kali punya Lego. Bukan dari situ. Ya, makanya kalau kita kalau di kuisis kita harus buat sendiri kan. Tapi kalau di wall ini kita tinggal milih aja. Mungkin kita agak sedikit malas ataupun kita sedikit sibuk untuk membuat soal. Ya. Jadi kita tinggal memilih aja, di sini banyak pilihannya. Misal saya contohkan untuk pelajaran yang labirin. Oke, yang labirin ini yang sedikit memang apa istilahnya ya? Unik dan memang di sini ada permainannya kalau di labirin. Ini dibutuhkan keahlian anak dalam memainkan kursor. Nah ini, bendera negara Indonesia terdiri dari warna merah dan putih. Ini fakta atau opini? Fakta. Oke, kita mau menuju ke fakta. Jadi bagaimana caranya? Kita harus menghindar dari monster-monster ini. Jadi kita belajar sambil bermain ya. Ketika kena sama monsternya, maka poin ini kita berkurang. Awalnya kita dikasih 3 poin, ketika 3 poinnya sudah digunakan ketiga-tiganya, maka otomatis akan mati. Ini memang dibutuhkan keahlian ya. Ya mau ngawe deh iPhone. Kalau di ini ada bentuk teka-teki juga. Kemudian ada juga bentuk mencari kata. Kalau bahasa Indonesia kan mencari kata kan. Nah ini kalau bentuk teka-teki seperti ini. Jadi mereka boleh memilih ya, terserah mereka nomor berapa duluan. Misal ini, ciri-ciri yang paling dominan dari poster adalah didominasi dengan gambar ya. Coba gitu. Nah, maka otomatis ini akan benar. Coba kita pilih kita salahkan. Wujudkan mimpimu sekarang juga. Kira-kira kalimat ini termasuk kalimat apa? Bapak Ibu? Ini kalimat imperatif, jadi benar ya. Kemudian coba saya salahkan datu ya. Berdasarkan tujuannya iklan tersebut termasuk jenis iklan. Ini saya salahkan. Ini iklan
iklan apa yang komersial. Ya saya salahkan dan ketika salah langsung muncul di sini kata salah dan langsung ada perbaikannya di sini. Jadi anak-anak tahu oh ini salah yang benarnya ini. Oh, dan bisa aja. Iya, tinggal langsung jawabannya. Itu dia. Ada satu lagi yang yang ini. Ini benar salah. Jadi anak-anak nanti pakai apa? Pakai atau pakai? Nah ini kalau langsung langsung di sini. Atau kalau